Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah Aka, maka kalau begini. Maka cari. Kumaha penjualan rame? Alhamdulillah ya. Oh, syukur atuh. Tapi akak dia teh sanggup teu lapar euy. Ningali tuh begang kieu. Kalau saya sanguna tuh seep, jangan nasi bakar, itu aja ngajepret deui. Cai bade cai. Aya cai, geus lah. Cai we. Bade cai naon? Emang aya cai naon wae? Aya kopi, cai teh, sareng susu. Keur tunduh kieu mah kopi mantap. Kopi. Heeh. Ya. Kopi teh seepeun kamari acan meser. Nyeus teh manis we, tapi tong digulaan. Nah, teh manis teh digulaan. Apan manisna tos aya payeuneun akak. Salah. Ini sok atuh enggal da makeun. Tapi teh nak acan dipetik. Kopi teh aya, teh can dipetik. Susu mah aya geus. Susunya. Heeh. Nah, kebetulan susu nanti acan diperes. Ayeuna naon atuh? Cai herang mah deh. Nya wios lah daripada teh aya. Angga sangka Tinggal. nyanyak ya sama. Sehari dan kieu nya. Hadang kieu. Kayak China. Terima kasih. Ala kalau betulannya bade beberes selasa kedak. Kalau meeting ya. Siap. Two 2,000 years later. Kita naon ora? Iya. Heeh. Awi. Kadieu. Naonnya ieu? Ih, teh alat musik ara ieu teh di mana? Dipangker. Ieu teh emang tinu awi. Tinggal itu, tapi awi nahan dibentuk jiga kieu. Ngeduka. Ieu teh alat musik khas Kabupaten Subang. Oh, nya eta geuning. Naon cing? To. Le At. toleat. Alap. Ieu teh toleat ara. Oh, nya ta eta toleat. Heeh. Toleat. Ieu, tiasa sada ieu teh. Oh gitu. Heeh. Cik gerak. Jangan. Mantap. Lebar daripada dianggo ganjel jandela. Ini diajar, itu diajar. Hoyong diajar teh. Hoyong atuh ih. Ami hoyong. Akak gaduh aya keneh narasumber nama anunya masih di Kabupaten Subang hoyong terang teh. Hoyong atuh ih saha? Tinggal itu tuh di kayu. Mana? Mana? Eta di dinya tah. Mana? Eta. Oh. Oke teman-teman, setelah sekian lama tidak upload video, ternyata respon positif tentang video-video kemarin, yang bahkan ada salah satu mahasiswa yang tertarik kepada alat musik toleat dan ingin menjadikan toleat sebagai bahan tugas akhir. Yang menarik,
itu mahasiswa bukan dari salah satu kampus seni tetapi dari Universitas Teknik yang ada di, kalau nggak salah, di Tangerang. Oke, saya sekarang sedang berada bersama salah satu narasumber dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana teknik dasar peniupan toleak. Supaya nggak salah, kita tanya langsung. Maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cara pembelajaran alat musik toleat ini, langkah awal yang harus kita lakukan adalah yaitu menghasilkan bunyi dari alat musik ini. Alat musik ini sumber bunyinya yaitu reed ini, lidah yang terbuat dari kayu bernuk ini. Oke. Nah, ini supaya bergetar. Ya, karena sumber bunyinya yaitu dari kayu yang telah dibentuk seperti lidah seperti ini. Kalau dalam saksofon itu reed, hampir mirip dengan reed. Nah, ini kalau ditiup jangan terlalu menekan. Supaya apa? Supaya ini bisa dimainkan atas dorongan gigi di atas lidah. Oke. Nah, di atas lidah didorong. Nah, ini supaya bermain ini begini. Nah, ini ada. Kalau suara tinggi tentu dorongannya adalah lebih rapat agar didorong. Kalau suara rendah ini agak dilepas. Jadi jaraknya itu dengan bambunya itu agak renggang. Nah, posisi gigi yaitu di bawah lidah mendorong reed ini. Nah, jadi ini bisa bunyi bergetar seperti ini. Tapi Pak Kela, kemarin banyak yang tanya kenapa reed yang dibuat itu bahannya dari kayu berenuk. Kayu bernuk yaitu punya tekstur secara alamiah. Kayu bernuk itu paling juga fungsinya yaitu untuk pegangan golok, perah bedog, cek orang Sunda. Juga seperti pegangan cangkul, paling juga seperti itu. Gagang cangkul. Gagang cangkul karena teksturnya itu karena banyak cabang-cabangnya. Dan daya tahannya itu lihat kuat. Semakin tua itu semakin kuat. Elastis. Bisa saja menggunakan bahan kayu yang lain, tapi tidak akan lama. Itu kelamaan ini karena tipisnya reed ini. Kalau misalkan dari bahan yang lain, ini belah karena itu tiap hari ditiup, ini getaran itu mempengaruhi seratnya ini. Nah, kalau bernuk itu lama sekali, asalkan ini dikasih air aja, diulas air gitu. Nah, ini akan menjadi lentur kembali. Tapi untuk air liur sendiri itu mempengaruhi enggak Pak? Pengaruh sama pengaruh karena kelembaban ini lembab itu bagus itu. Semakin lembab semakin bagus gitu. Oke. Sip. Berarti teknik dasar ya, untuk teknik dasar cara peniupan toleat itu bagaimana sih Pak yang baik dan bersuara? Untuk menghasilkan suara yang ditiup, itu posisi bibir ini bisa seenak mungkin, senyaman mungkin sebelah sini, supaya ini bisa bermain lidahnya itu bisa rapat, bisa merenggang seperti itu. Oke. Kalau menghasilkan suara tinggi ini harus dirapatkan, didorong. Semakin tinggi suara yang ingin dihasilkan, ini ingin didorong. Kalau rendah ini makin membuka ini seperti itu. Nah, didorongnya itu oleh gigi, kemudian bibir di sini. Siap. Nah. Itu suara tinggi. Itu dulu. Itu langkah awal yaitu untuk menghasilkan suara dulu. Rata-rata orang gitu kalau ingin membunyikan ini sangat sulit. Ada yang di sini secara rapat, ada terlalu lenggang, ada yang terlalu dalam cara meniup. Nah, langkahnya yaitu seperti tadi yang setelah saya terangkan seperti itu.
Nah, itu langkah untuk menghasilkan suaranya dulu aja. Siap. Sekarang kalau sudah ketemu Hmm. ditiup sama bibir kita itu bagaimana letak nada, tinggal letak nadanya. Oke. Makin tinggi lubang di atas tuh makin tinggi nada yang akan berbunyi. Nah, yang paling tinggi adalah di belakang ini. Ini bisa beberapa nada dimainkan. Nah, kita hasilkan satu nada aja dulu. Oke. Itu nada tinggi, Pak. Nada tinggi. Oke. Nada tinggi. Terus makin ke bawah makin rendah ketika ditutup. Tadi posisi lidah ini dari rapat, renggang, Oh. sampai ke bawah. Berarti nggak stabil itu, Pak. Tidak stabil, Oke. tidak stabil, tidak tetap. Ini harus jaraknya ini juga bermain ini. Oke. Nah, ini bermain. Nah, saya kira itu langkah untuk menghasilkan suara dengan nada yang ada pada tolean. Oke. Oke, itu tadi dia teknik dasar dari peniupan toleat. Mulai dari tadi reed ya Pak. Reed tidak stabil, semakin rendah nadanya berarti reed antara reed sama apa? Hulu belut itu terbuka, tapi semakin tinggi nada berarti reednya dikit rapat dihapit oleh gigi dan bibir bawah. Nah, untuk demo Pak, untuk ya mungkin contoh sebagai contoh. Nah, contoh. Apa heula? Balik lagi, Bang. Kalau nggak pakai ornamen, dasarnya lah. Oke. Berarti itu tadi salendro ya Pak. Salendro yang bertutup semua itu da paling rendah. paling rendah. Itu da. Buka satu la itu la. Buka dua tiga nah mi da. Nah itu satu oktav, itu untuk satu oktav tangga nada salendro. Emang ada berapa oktav tuh Pak yang bisa dicapai oleh toleat? Satu oktav lebih. Satu oktav lebih. Bisa 2 oktav. Bisa 2 oktav. Bisa 2 oktav. Bisa 2 oktav itu nanti pada nada yang paling tinggi itu perlu lagi latihan Khusus ya Pak. khusus. Karena membutuhkan teknik dari tiupan ini oke. dengan lubang ini. Sebab ini satu lubang bisa beberapa nada di sini. Oke. Siap. Boleh dilihat Pak oktav atas. Oke, itu tadi dia teknik dasar dari peniupan toleat yang berlaras salendro. Nah, untuk demonstrasi Pak, biasanya apakah toleat itu mempunyai ornamen seperti suling, tarompet atau apapun alat musik Sunda lainnya gitu Pak? Di dalam toleat ada yang paling khas yaitu ornamentasi dan motifnya itu hiung. Hiung. Ada hiung, hiung. Ada juga lelol. Oke. Ada lelol. Hiung adalah suara yang dihasilkan seperti suling enggak, trompet juga enggak. Itu ciri khasnya itu pada toleat. Hiung. Halus, jadi suara sehalus-halusnya ya suara yang dihasilkan oleh alat musik toleat. Oke.
Itu bisa disebut berarti dinamika, Pak? Ya, dinamika. Dinamika. Kalau istilah dalam musik bisa disebut dinamika. Oke. Terus tadi lelol. Lelol adalah repetitif gitu. Dalam musik itu repetitif, nada yang diulang mainkan secara berulang-ulang. Oke, Di contoh. double. Oke. Oh, Staccato, pendek-pendek. oke. Itu lelol. Lelol. Hmm. Oke, terus bisa dicontohkan Pak satu lagu saja. Nah, itu tadi dia sedikit contoh saja teknik dasar dari peniupan toleat. Nah, respon Bapak gimana sih kepada masyarakat ataupun generasi-generasi yang tertarik kepada alat musik ini? Setelah ini terangkat kembali dan tersosialisasikan bahwa alat musik ini ternyata makin ada sumber daya di dalamnya yang perlu disosialisasikan terhadap generasi muda. Kenapa? Karena di samping alat musik ini pernah saya berdiskusi dengan dosen UPI, dengan dosen ISBI. Nah, di sini bisa dimainkan beberapa nada, bukan hanya pentatonis. Bukan hanya pentatonis. Bukan hanya pentatonis, Oke. tapi diatonis. Bahkan mungkin ada untuk pengembangannya ke sini, yaitu berdasarkan tuntutan modernisasi, bisa saja itu disemakan oleh generasi muda alat musik yang benar-benar inovatif. Oke, Inovatif dari alat musik aslinya seperti ini, akarnya seperti ini. berarti disebut pengembangan ya Pak? Pengembangannya Baik itu dari segi bentuk ah, ataupun nada mungkin. ada Oke. gitu, tampilan. Mungkin ada pesan-pesan Pak untuk para kaum muda. Ah, ini alat musik ini adalah merupakan aset budaya bangsa Indonesia. Maka dari itu kita juga harus bisa mencintai tentang produk budaya masyarakat kita sendiri. Jangan sampai ini kalau setelah diakui dan menyebar di luar Indonesia, itu kita akan kebakaran jenggot gitu. Oke. Ya, kita akan kebakaran jenggot. Ya itu makanya saya mensosialisasikan ini supaya dicintai oleh generasi anak cucu kita. Terima kasih teman-teman, itu tadi dia sedikit cuplikan ataupun teknik dasar dan pengenalan lagu toleat dan ya mungkin seputaran toleat. Semoga kalian bisa menonton dengan baik dan benar dan kita akan bertemu di video selanjutnya.